Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Jaka Ardiansyah, MPDI. Saya Sultan Arif Hibatullah, kelas K1 P20, mahasiswa PPG Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil resume kegiatan belajar 2 kami, Bapak. Ini hasil resume saya. Ini adalah perkembangan kognitif peserta didik. Adapun capaian pembelajaran adalah menganalisis perkembangan kognitif peserta didik. Adapun sub capaian pembelajaran, yang pertama adalah menelaah definisi perkembangan kognitif peserta didik. 2. Menguraikan karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. 3. Menguraikan komponen keterampilan kognitif peserta didik. 4. Mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. 5. Menganalisis implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Adapun uraian materi, menurut Arif 2002, bahwa pendidikan adalah salah satu tujuan akliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Sedangkan menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi selama bertahap. Piaget membagi menjadi tahapan perkembangan kognitif. Ada 4. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, yang mana tahap ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua adalah properasional, yang mana pada tahap ini usia pada waktu 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia anak biasanya 7 sampai 11 tahun. Tahap yang terakhir adalah tahap operasional, yang mana terjadi pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Menurut Anida 2017, suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah. Namun, tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik, berbeda dengan menurut Piaget. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Berikut adalah peta konsep sebuah karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah persepsi. Menurut Wagito 2010, bahwa persepsi terjadi melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama adalah tahap dikenal dengan proses. Yang kedua adalah proses psikologis. Yang ketiga adalah proses psikologik. Yang terakhir adalah proses persepsi. Adapun yang nomor 2 adalah memori. Yang ketiga adalah atensi. Menurut Kaplim 2002, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental, sedangkan Margaret W. Matlin 1994 mengutarakan terhadap sesuatu tujuan mental. Yang pertama adalah pengendalian kognitif perhatian sehingga anak-anak bertindak kurang impulsif. Yang pertama adalah reseptor engagement, artinya adalah alat indera atau objek. Yang kedua adalah postural adjustment, artinya adalah penyesuaian sikap tubuh.
Yang ketiga adalah muscle tension, artinya adalah adanya tegangan otot. Yang keempat adalah central nervous adjustment. Yang terakhir adalah increases clearness, artinya adalah semakin jelas objek yang menjadi perhatian. Berikut adalah peta konsep. Pertama adalah komponen keterampilan kognitif peserta didik. Ada 4. Yang pertama adalah metakognitif, strategi kognitif. Yang ketiga adalah gaya kognitif. Yang terakhir adalah pemikir kritis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.